tentang al-qalam itu di hadis Ahmad ya. Jadi di hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Ahmad At-Tirmizi. At-Tirmizi ya. Ya, oke, silakan. Baru setelah itu ada di Quran surah Hud ayat ke-7. Hud ke-7, oke. Tentang dalil arsy ya. Hud 7 ya. Oke, Ahmad At-Tirmizi. Ahmad dan Tirmizi itu. Iya, Ahmad Tirmizi ya. Iya. Ya, oke. Coba Bang cross check aja dulu. Enggak, dia punya anu gimana tuh? Apa katanya di situ? Hud 7. Iya. Hud 7 aja, Hud 7 Al-Qur'an. Iya. Jadi dalil tentang penjelasan ya al-qalam pena itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam ataupun pena. Oke. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Nah itu kun tadi, pena kun, pena baru tulislah. Nah ya kan, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalil Al-Quran, Quran surah Al-Qalam ayat pertama, yang artinya nun ya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah lalu air dan arsy ya, sebagian ulama menjelaskan berdasarkan hadis lain bahwa air dan arsy ini diciptakan sebelum pena takdir dituliskan. Entar dulu. Itu tadi kan sudah. Sebelum pena diciptakan, diciptakan ars dan air begitu. Sebagian ulama. Waduh. Pandangan ulama ya. Tidak, Hud 7 tadi Hud. Okay, iya, jangan yang itu, berarti itu bertentangan itu. Hud 7 tadi bagaimana Hud 7? Maksudnya dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Yang tadi Al-Qalam ayat pertama nun. Demi pena dan jangan yang bertentangan, jangan yang bertentangan. Ini yang dalil, Pak. Ini dalil. Enggak, ini kan yang pertama kali makhluk pertama kali kan? Ayat-ayat yang pertama kali menerangkan tentang Al-Qalam itu, penciptaan pertama itu apa gitu? Ayatnya yang mana? Tidak, tadi dia bilang ars sama air. Sementara yang pertama pena. Quran surah Al-Qalam ayat pertama. Itu pena. Sebentar dulu. Ya. Quran surah Al-Qalam ayat pertama, ayat 1. Al-Qalam ya, apa di situ dijelaskan? Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Oke, lanjut. Quran surah Hud ayat 7. Hud ayat 7 ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Oke, langit dan bumi 6 masa. Dan arsy-nya di atas air. Berarti langit dan bumi dulu baru ars di atas air begitu? Ya. Langit dan bumi 6 masa, baru itu dia ciptakan ars dan air. Oke. Dan arsy-nya di atas ya. Ulang. Jangan salah Ji, apa nanti saya mau buka itu Ji. Jangan maksudnya perbaiki bahasanya. Hud dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air. Bang Gani. Oh, berarti ars dengan air ini diciptakan barengan. Iya. Jangan iya lihat di situ tafsirnya. Jangan iya aduh. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan 6 masa langit dan bumi. Dengan 6 masa. Kemudian 6 masa, oke. Dan berarti langit dan bumi dulu ya. Air. Kemudian arsnya di atas air, berarti langit bumi dulu. Dan arsinya di atas air gitu.
Iya, ars di atas air itu dia kalimat bersambung atau terputus? Ars dulu baru air atau air dulu baru ars? Tadi yang Bagaimana namasa maksudnya? kan koma, namasa koma. Anamasa koma berarti bumi dan langit anamasa itu yang pertama ya, setelah kolam toh, setelah pena, pena kemudian mencatat bumi dan langit anamasa yang kedua kan? Berarti kolam yang pertama maksudnya pena, kemudian bumi dan langit anamasa yang kedua, kemudian ars dan air yang ketiga, begitu ya? Berdasarkan surat Hud. Ya. Oke, lanjut. Hud 7 ya, Hud 7 ya. Hud 7. Oke, lanjut. Ars dan air. Kan dari tentang penciptaan ya. Nggak ada lagi di situ, cuma begitu saja. Ya Hud 7 tadi. Udah. Oh, cuma iya, Hud 7 tadi cuma begitu ya. Ya begitu. Terus ruh tidak dijelaskan, dia diciptakan yang ke berapa? Ruh Ahmad tadi itu loh. Ya ada Bang tentang itu. Oh, nggak Enggak, ada. yang saya masih pertanyaan ini, yang pertama dicipta itu Al-Qalam itu dari ayat mana? Yang nun itu. Quran surah Al-Qalam. Yang nun, wal qalam. Yang itu kan? Yuk. Nah, di depan kolam itu ada waw. Dan wal qalam. Sebelum waw ada nun. Ya berarti yang pertama cipta itu nun. Nun itu apa bang? Nun? Apa itu nun? Aduh, kenapa kamu orang kasih bodoh-bodoh saya ini? Aduh, saya mau pokoknya Al-Qalam ya satu ya, nanti saya baca sendiri lah. Nun. Yang Aji yang jujur kau bicara Aji, jangan kau Tidak, kau baca itu setengah-setengah. idenya, Bang. Jangan Itu baca idenya. setengah-setengah. Bukan, kau baca kau pahami, jangan letterlet. Bang Mr. Speed. Ya. Itu nun itu mutasyabihat, Bang. Iya, nggak mungkin kan itu tertulis kalau nggak ada artinya, Bang Haji. Coba silakan takwinnya apa? Coba. Ya Bisa coba nggak bang, apa itu? Itu dia tadi saya nggak tahu itu nun apa. Cuma kan bahasanya wal kolam dan kolam berarti sebelum. Bukan kolam itu air maksudnya. Gimana? Bukan air maksudnya, air. Kolam itu. Wal kolam, pena dan pena. Pena. Nah, pena itu apakah pena Cuma yang kan sebelum. di pulpen itu? Nah, cuma kan Spidol. Siapa sebelum- lagi ini Enggak, dia? gini, Spidol Bang. itu pena itu. sebelum kolam jangan itu dulu ada dicampuri. kalimat dan. Iya dong, sebelum kolam itu ada kalimat dan. Berarti ada dong sebelumnya. Dan itu kan kata penyambung. Iya, apa dia bilang di situ? Apa dia punya Nun. Coba. Yang jadi Bagaimana pertanyaan bahasanya? nun itu artinya apa gitu loh. Nun, Iya. tidak ada terjemahannya di situ. Nggak ada itu. Itu ayat mutasyabihat, Bang. Iya, mutasabihat itu kan ada terjemahannya. Aduh. Ini nggak bisa dimaknain, Bang. Itu yang bisa dimaknain Muhammad. Iya, setidaknya ada maknanya kan, semuanya ini sudah ada dia punya. Makna versi Mufassirin tafsir itu versinya tafsir sih. Iya, begitu. Begitu maksudnya. Tapi itu Ada kan tafsirnya. sebatas itu dalam versi si tafsir itu aja, nggak bisa dijadikan acuan juga gitu loh. Nah, kalau kan misalnya kalau abang Bang Gani, kalau misalnya aku takwilkan, abang taslim nggak? Bang Speed. Bukan, kita kan mau Nah, kan? ini maksud saya gini, kan ada tafsirnya itu. Nggak Apa ada itu? tafsirnya, nun aja, nggak ada maknanya. Justru ada sebagian yang berkata itu nun itu dia tadi Nurullah itu. Nah itu Nah, lo Penciptaan kan? disebut Nurullah. Jadi kemana-mana deh, kembali lagi. iya Bang Nur Speed, Muhammad. kita sepakat loh. Nur Muhammad Nurullah. Sebagian ulama Allah. menerjemahkan nun itu Nurullah. Tuh kan? Sebagian ulama ya, tapi faktanya sih. Jadi gini Bang Gani, Bang Gani, ini Bismillah Siap, ya. siap. Tapi ini Siap, sebagai ini kalau misalnya teman-teman mau berpikir apa serah ya. Jadi ini nun itu
adalah Lauhul Mahfuz yang kosong. Kosong gak ada apa-apanya. Baru Allah katakan pena. Nah, pena ini yang mengisi kekosongan Lauhul Mahfuz ini. Nah, sekarang kalau bicara Lauhul Mahfuz ya. Ketika malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad itu, titiknya mentok sampai di Lauhul Mahfuz kan? Nah, Sidratul Muntaha. Oh, Sidratul Muntaha ya. Itu bukannya masuk ke Lauhul Mahfuz ya? Enggak. Beda lagi. Kalau berada, semua ciptaan berada di dalamnya. Maka ini nih, semua yang bersangkut paut dengan ciptaan mesti berada di dalam Lauhul Mahfuz. Termasuk itu. Kita semua, mau abang bilang itu ars, mau apa segala macam itu, semua di dalam lingkaran merah ini, bang. Nah, lingkaran merah itulah tirai nur tadi, yang disebut dengan hijab. Terus ya, bisa nggak jelaskan yang hitam tuh apa tuh? Nah, itu, aduh, Dia tadi Lauhul Mahfuz. di situ udah nggak ada lagi tempat, makanya Allah tuh gak bertempat ya. Ini maksudnya gimana? Kok udah lari ke nun aja maksudnya? Kok ke nun nih gimana? Nun itu apa gitu loh, pentafsiran nun itu kan nggak mungkin tertulis, itu nggak ada penafsirannya. Maksudnya yang mau dicari dari nun tuh apanya gitu maksudnya? Ya, wal kolam, bahasa kolam itu ada setelah waw, berarti kan ada sebelumnya. Jadi gini maksudnya tuh pena itu bisa dikatakan pena seperti apa, apakah bahasa kias atau gimana itu? Pena itu yang menuliskan ini bang. Contoh abang mau memiliki buku gambar, lalu abang melukis. Nah, ujung pena tadi yang melukis gambar gunung, pemandangan segala macam. Cuman Allah katakan kun dulu. Kun kata Allah, baru pena itu menuliskan. Nah, di Quran surah Hud tadi, ayat 7 tadi. Bang Andi sampai sini nangkap nggak Bang Andi? Iya, cuman kan tadi ada sempat narasi bahwasanya pena itu masih kosong. Bukan. Nasi kosong. Tidak, Allah tadi kau Mahfuz bilang itu. enter dulu. Pertanyaan saya gini, ketik pena itu kan awal toh? Awal ciptaan kan pena. Oke, sepakat ya? Nah, kemudian ars dan air tadi kan? Begitu ya, Aji ya? Di Hud itu loh, Hud 7. Aji, Ya, bisa dengar ya. nggak Aji? Lanjut. Enggak, ini harus jelas ini. Jadi yang pertama kan itu adalah pena. Kemudian pena menulis kun, ya Ya. kan? Kemudian Bukan pena menulis, kun dulu baru pena itu menulis gitu. Iya, itu tadi yang saya bilang barusan ini. Kun, pena. Kan perintah ini, kun. Ya. Baru Maka pena itu menulis. pena menulis ars dan air, begitu ya? Langit dan bumi dengan nama sah. Iya, berarti yang pertama pena, kemudian kun, ditulislah pena, langit dan bumi Ya. dalam anamasa kan, kemudian kun lagi, artinya ars dan air, begitu ya? Arsinya di atas air gitu. Iya, artinya ars di atas air, Ya. begitu ya? Oke, ya, paham. Kalau begitu penjelasannya paham, karena yang menjelaskan kan Al-Quran. Ya. Ya sumber datanya dari Al-Quran gitu bang, sumber datanya gitu loh. Iya, Hud 7 tadi katanya Aji, Hud 7 itu yang menjelaskan. Ya. Yang pertama Allah ciptakan pena, kemudian yang kedua adalah bumi dan langit,
yang ketiga adalah ars di atas air. Begitu aja ya. Ya. Sama namasa itu kan masih teka-teki itu apa sebenarnya namasa itu kan. Nah, pertanyaannya pertanyaannya Ru ada nggak dijelaskan dia ciptaan yang keberapa? Enggak ada bang, enggak ada. Nggak ada ya? Ya, itu beda pembahasan lagi sih itu. Kan tadi makanya saya gimana ya masalah penciptaan itu dengan hembusan, makanya ruh itu nggak termasuk dalam penciptaan. Aneh juga ini Aji ini bicara ya. Maksudnya coba lihat deh, saya buatkan logikanya Aji ya. Gimana Bang Gani? Ntar dulu. Enggak, kamu baru masuk. Tadi sudah terjadi kemana-mana ini diskusi ya. Sekarang kan gini, pena itu kan ada ruhnya tadi Aji bilang. Mana duluan, ruh atau pena? Aduh. Coba, nah hati-hati kau Aji bicara. Makanya jangan adu-adu. Ini kan pengenaan tadi bang, ruh insan tadi. Bukan begini Aji. Makanya kan tidak ada penjelasan kapan ruh itu diciptakan. Saya sudah jelaskan tadi, ruh itu sifatnya menghidupkan. Berarti yang diciptakan pertama ruh pena. Boleh nggak seperti itu narasinya? Allah menciptakan ruh pena, ya kan? Karena kan yang menghidupkan pena ini kan ruh. Tadi Aji sudah jelaskan, pena itu punya ruh. Iya kan? Iya kan? Nah, kemudian Allah menciptakan yang kedua adalah bumi dan langit. Berarti dia ciptakan ruh bumi dan langit dulu. Naik sih kritisnya Bang Gani ini, oke aku menangkap sih, naik dia kritisnya. Naik sekali kritisku. Paham aku udah. Iya. Aku Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan ars di atas air. Kan itu kan kalimat datar, berarti Allah menciptakan ruh, ars dan air. Boleh nggak seperti begitu kalimatnya? Karena sifat ruh ini kan menghidupkan, nggak mungkin ars air di atas air, mana ruhnya? Masa dia hidup menggunakan apa dia hidup? Kan menggunakan ruh. Tadi sudah ada penjelasan bahwasanya apa saja yang menjadi ciptaan itu ada ruhnya, karena ruh itu sifatnya menghidupkan. Boleh nggak seperti itu narasinya? Kalau udah ada makhluknya, ngapain lagi bahas ruhnya bang Gani? Nah, enggak, ini persoalan. Tadi kan pembahasan kita itu tentang ruh Ahmad yang diistimewakan dan menjadi kekasih Allah. Dengar dulu Aji, hati-hati bernarasi. Hati-hati bernarasi Aji. Ada yang namanya ruh Muhammad, ruh Ahmad yang diistimewakan Allah dan menjadi kekasih Allah. Kemudian Aji berkata setiap makhluk punya ruh, dan ruh itulah yang menghidupkan makhluk itu. Oke, sepakat ya? Sampai di sini ya. Ruh itu yang menghidupkan makhluk itu. Iya, jadi siapa yang menghidupkan makhluk kalau bukan ruh? Masa kalam pena kamu menulis ya, terus kan dia harus hidup dulu. Lanjutkan bang. Iya, saya lanjutkan ya. Kan pena harus hidup dulu kan. Nah, yang menghidupkan pena itu tentu ruh pena. Berarti Allah menciptakan ruh pena dulu, kemudian dia hidup, kemudian dia menulis. Boleh nggak seperti itu narasinya? Loh, kok tahu? Boleh. Jadi liar bang, liar ini ya. Kalau saya sih lebih masuk itu. Bagaimana liarnya? Enggak, sebetulnya poinnya sama aja, step by step juga itu. Tetap barangnya dulu diadakan, baru ruhnya. Enggak, Baru dimasukkan untuk menghidupkan itu tadi gitu lah. Susunan Ya kan ini barang ini nggak bisa bergerak, nggak bisa hidup. Sama dengan begini tuh manusia kan nggak coba mari kita buat analogi Adam. Adam ketika dia bentuk dalam rupa kan ditiupkan ruh tuh, baru dia bisa hidup kan? Ya makanya tuh tadi objeknya dulu diadakan dulu, baru ruhnya gitulah. Iya, persoalannya ini dia bilang pena menulis. Bagaimana pena menulis belum ada ruhnya? Kan dia harus ruhnya. Oke lah begini ya.
misalkan Allah ciptakan pena. Oke lah, pena. Allah ciptakan dulu pena. Kemudian Allah ciptakan ruh pena. Agar dia hidup bisa menulis kan gitu. Berarti pena dulu baru ruh pena. Ya kan? Alam semesta dulu baru ruh alam semesta biar dia hidup kan alam semesta ini. Ya. Jadi dia berbarengan. Sebagaimana Adam diciptakan dulu bentuknya, kemudian diciptakan ruhnya. Kan begitu. Ya. Oke, pada akhirnya dia ke fungsinya kan gitu kan. Ruh ini artinya menghidupkan pena ini kan, tentunya kan pena ini dengan kaitannya menulis, fungsinya maka dia untuk menulis. Di situ aja sih sebenarnya. Betul, Dan seterusnya begitu. Kalau tembok ada ruhnya nggak bang? Ada itu batu. Batu Ada itu ya? ada ruhnya. Oke. Makanya kan yang jadi unik itu ketika kalimat al-qalam itu depannya ada waw. Waw itu kan kata sambung ya, dan berarti ada sebelumnya dong. Diciptakan ini dan ini gitu loh. Nah, yang jadi masalah Itu ada nun entitas ini nggak ada lain yang nggak mau penafsirannya. disebutkan kan? Ada entitas lain lagi tuh yang dia tidak butuh pengakuan kan? Yang sejatinya dia yang owner ruhnya kan seperti itu, tapi dia nggak mau disebutkan kan? Ya, itulah dia nun. Makanya saya bilang, di sini kan jelas di Al-Isra ayat 85 nih. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan kan. Di situ Ya. ada min amri. Ya, Itu ranah Tuhan kan. ya Rana Amar. Nah, bukan ranah makhluk itu. Tapi bahasanya min amri robbi. Iya. Nah, rob itu kalimatnya robbil alam. Konteksnya itu ke alam. Kan ada wanya situ, Bang. Robbil alamin, sambung loh itu. Min amri rabbi wa ma itu. Maka kan ada kata dannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ya kan, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Min amri robbi. Nah, Yang kita bahas ini kata robnya. Nah, Si rob Rob itu. ya. Iya, rob itu kan sambungannya robbil alam. Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan semesta roh ya, bukan. Tuhan pencipta roh. ini kan Beda lagi tuh, Bro. ini kan tentang Allah memberikan informasi kepada Rasul Muhammad ini. Kenapa Bang sangkutkan kepada Rabbil Alamin tadi? Iya, karena bahasanya rob, bukan Allah. Nah, rob itu lebih identik ke alam. Apa dia Rabbul Alamin dulu, ya enggak? Bagaimana tuh coba? Rabb sama Rabbul Alamin sama apa beda tuh kira-kira tuh? Ya, rob itu udah masuk ke sifat kali ya? Apa isim aja itu? Sifat sekaligus asma itu, Bang. Iya kan? Bukan Allah ya kan itu rob. Maka kan itu sifat dia. Coba begini ya, saya buat analogi ya. Sekali lagi semoga dipahami analogi ini ya. Kan gini, saya mau analogikan ke penciptaan Adam, oke? Nah, ketika Nabi Adam dibentuk dengan bentuk sebaik-baiknya bentuk ya, sebaik-baik ciptaan. Kan begitu penjelasannya kan gitu. Sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk ciptaan, ya kan? Kemudian Allah tiupkan ruhnya. Nah, pertanyaannya kemudian, duluan mana tuh? Jasad Adam dalam bentuk ciptaan tadi atau ruh? Atau ruh sudah duluan ada, kemudian ditiupkan, tinggal ditiupkan, atau jasad dulu, nanti ruh diciptain lagi ruh? Ada nggak yang bisa jelaskan itu? Ruh duluan ada duluan,
nanti tinggal ditiupkan, atau misalkan jasad dulu, nanti ruh yang ditiupkan belakangan diciptakan lagi. Kan ruh ini kan ciptaan tadi dibilang Aji. Oke. Bisa ditangkap ya maksudnya ya, maknanya ya. Jadi satu-satu aja Atau- jelaskan coba. Tapi bisa ditangkap ya. Coba jelaskan bagaimana itu cara menjelaskannya. Ya silakan dulu, aku yang nomor 3 aja lah jelasinnya. Ya itu tadi Bang Gandhi, kalau saya pribadi realitanya tuh harus wadahnya dulu pastinya. Berarti ruh setelah wadahnya Bang Gandhi, nanti saya ruh diciptakan bilang, lagi. ketika Allah ciptakan pena, Iya, lalu Allah katakan kun itu, berarti kun itu udah ada ruh di situ, sehingga pena tadi bisa menuliskan. Kun Nah, pena. maksud saya, coba ini Nah. Haji ini. Haji, harus teratur cara diskusinya. Abang paksakan di ranah ruh bang gitu. Ya nggak Bukan bisa. itu. Kita ini kan maksudnya intelektual seperti itu cara berpikirnya harus teratur. Harus ada urutannya. Tadi kan kita bicara urutan, yang pertama diciptakan gini-gini. Nah, sekarang gini nih pertanyaannya. Kan saya bilang tadi di awal Bang Gani, Allah ciptakan kun pertama pena dah. Lalu Allah berkata kun lagi sehingga pena bisa hidup menuliskan. Oh, berarti ruh belakangan. Jadi Allah ciptakan pena dulu, kemudian Allah ciptakan ruhnya pena gitu. Allah katakan kun lagi sehingga pena itu bergerak dan mengkaryakan lagi, artinya menuliskan dia. Iya, kan dia menulis itu ciptaan kedua, Aji. Betul. Kan itu pena pena. Jadi kun pena menulis tentang alam semesta. Berarti pena udah hidup kan? Kun pertama pena. Iya, makanya pertanyaannya duluan mana, ruhnya pena atau penanya gitu loh. Tentu wadahnya dulu lah bang. Ah? Wadahnya dulu. Nah, ada dalilnya nggak itu? Atau kok itu asumsi juga itu? Itu hati-hati juga. Wadahnya dulu. Itu kan ruh juga ciptaan makhluk. Oke, Pena sekarang juga gini. ciptaan makhluk. Nah, mana duluan itu? Pena atau ruh? Dari mana pena menggambarkan roh tadi kalau enggak Allah katakan kun tadi kepada pena? Coba Ruh tadi kan- Aji, coba begini Aji, saya ulang ya. Makanya kita kembali ke saja penciptaan Adam. Apakah ada penjelasan ilmiah atau dalil Al-Qur'an atau hadis atau hadis qudsi ya, ketika Adam menciptakan rupa, ketika Allah menciptakan rupa Adam, ya kan? Apakah di situ sudah ada ruh? Atau enggak, dia ciptakan wadahnya dulu nih. Ya kan? Kemudian baru diciptakan ruhnya Adam. Aduh. Tidak, harus dijawab itu. Harus dijawab. Bukan aduh. Maksudnya Jadi gini bang, ruh tadi belum dimasukkan Allah ke Adam. iya, belum dimasukkan. Jasad, ya. Berarti duluan jasad Adam, baru Allah menciptakan ruh Adam. Kan gitu. Baru dimasukkan naruhnya. Ruh tadi ada juga, udah ada. Duluan mana pertanyaannya? Kenapa kau kayak bingung ini Apa pertanyaan bertanya singkat? duluan mana ini coba? Iya, Kalau saya abang balik- tanya. Saya tanya duluan mana, ruhnya Adam atau jasadnya Adam? Itu saja pertanyaannya. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Allah Ya. tiupkan ruh ke dalam rahim. Oke. sekarang kita memahami artinya konteks ruh ini tadi ditiupkan, dihembuskan apa diciptakan sekarang. Tapi yang sering kita dengarkan dihembuskan kan itu. Nah, Iya. Betul. Iya, ditiupkan, Dalam itu dihembuskan dijamin sama saja ya. Kalau Adam itu beda case-nya sih. Jadi secara logika sebenarnya bergenetik juga itu, sebenarnya prosesnya itu tetap sama, itu juga barangnya. Tetap wadahnya dulu, baru Kita ya kan dihembuskan menghindar ruhnya daripada gitu. pemahaman Nur Muhammad Bang Alif. Ini, makanya kita bedah ini gitu. Insyaallah. maksudnya jangan dulu dihindari, berarti kan gitu loh. Ini Kebenarannya enggak, belum- maksudnya begini. Sudah ini begini ya, begini. Ada nggak dalil? Gitu. Jangan asumsi ya, jangan kita berasumsi ya. Saya mau mengacu ke dalil Al-Quran ke hadis ke atau hadis qudsi ke yang menjelaskan bahwasanya duluan jasad Adam baru ruhnya, atau ruhnya sudah ada
tinggal ditiupkan ke jasad. Ada nggak dalil ini yang menjelaskan? Itu loh, bukan asumsi. Secara eksplisit yang tersurat nggak ada, Bang. Nah itu, kalau berarti kita berasumsi. Ruh dulu, Adam dulu, jasadnya dulu, ntar ruhnya menyusul, atau ruhnya dulu dicipta, ntar jasadnya sudah ada. Jadi kita berasumsi kan, berpendapat jadinya, karena tidak ada dalil. Karena ini kan kita menggunakan akal nih, akli kan, naklinya nggak ada. Nah, cuma bisa ada narasi gini Bang Andi. Yang terkait pertanyaan Abang tadi loh. Kan begini nih, dalam proses Adam itu kan dia casingnya dulu kan dia terbentuk kan. Nah, cuman khusus casing Adam ini gitu kan. Dia lebih perfect aja nih, ya. Begitu dia sudah terpenuhi, sudah terverifikasi semua nih, sudah ya. Ya ruh itu tadi masuk otomatis sudah gitu juga. Gitu aja sih. Simpel Iya, itu udah itu kan narasi yang sudah diulang-ulang itu. Tadi kan saya sudah bilang ini Bang Gani bisa menjadi suatu rujuk fakta nggak nih dengan tentang proses bayi yang baru lahir tuh? ya. Tentang proses apa nih pembuahan 120 hari itu. Ya, 120 hari. setelah udah jadi baru ditiupkan ruh tuh tadi kan gitu kan. Iya. Itu kan menjadi suatu dalil nyata juga kan di situ kan. Datanya kan jelas di situ kan. Betul. Sebenarnya bergenetik seperti itu juga sih prosesnya itu tadi. Kesemuanya itu tadi. Ruhnya udah ada dong Kalau kalau saya gitu. Tapi nanti ada pertanyaan kritis lagi gini Bang nanti Bang. Enggak, Jadi itu ruhnya belum penjelasan. ada. Ntar dulu Bang. Itu penjelasan 120 hari atau 4 bulan. Itu tidak menjelaskan sorry ada kelewatan tadi. secara rinci tentang jasad dulu baru ruh. Bisa jadi ruhnya sudah ada, ya toh. Kemudian tinggal ditiupkan. Itu yang pertama. Yang kedua kan begini. Kalau kita Allah berfirman dari diri, kalau kita berandai-andai Allah itu punya mulut, maka dari mulutnya itulah keluar itu ruh itu. Bukan diciptakan. Jadi ada yang berpendapat ruh itu bukan diciptakan, tapi dia bagian dari Allah. Dia tidak seperti makhluk ciptaan langit dan bumi, ars. Ada yang berpendapat begitu ya. Entar dulu. Ada yang berpendapat begitu lah. Makanya saya kejar tadi dalilnya. Ada nggak dalil yang menjelaskan tentang apakah ruh itu sudah ada duluan, kemudian diciptakan jasad tinggal ditiupkan, atau proses yang tadi itu jasad, kemudian nanti ruh diciptakan lagi. Misalkan gini toh, kan sekarang begini Bang, kalau kita bicara tentang 120 hari, tapi kan ada alam ruh. Bukankah aku ini Tuhanmu ya ruh? Iya. Kan ada bahasa tauhid di situ. Bahasa pengakuan tentang ruh kepada Allah. Ya Allah, ada kan juga dalil yang menjelaskan saya nggak mau hidup di dunia di rahim ibu. Ntar siapa yang jaga saya jadi jauh darimu. Ada yang namanya ibu dia malaikat. Ya kan? Kemudian dijelaskan juga di situ bahwasanya itu ruh itu sudah ada dialog di alam ruh sebelum dia ditiupkan ke rahim ibu. Ada loh itu Bang, coba dicari itu. Jadi ada dialog, bukankah aku ini Tuhanmu ya ruh? Ada ya? Saya maafin, saya nggak bisa. Itu rujukan dalilnya ke Al-Quran apa hadis tuh Bang Gani? Al-Quran kalau nggak salah. Aji tahu tuh bagaimana itu Aji dia punya bahasa Arabnya. Ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu dia. Itu sebelum dia ditiupkan ke rahim ibu. Jadi si ruh tadi ini itu sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Nah, itu Bang, itu ruh yang makhluk. Ketika ruh yang makhluk tadi ditiupkan. Iya, tadi kan kita bicara makhluk, semuanya kan makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Dari tadi kan kita bicara ini. Ya. Jadi udah proses manusia itu, proses penciptaan manusia itu gitu loh. Artinya secara akal kita tuh melihat itu tadi ruh tuh udah ada. Terus yang dihembuskan itu tadi maksudnya itu apa lagi?
itulah kun tadi. Makanya Adam bisa hidup. Ketika ruh tadi dimasukkan ke jasad, kan itu belum bisa hidup itu. Baru Allah katakan fayakun, maka jadilah satu, dia hidup dia jadinya. Sorry bang, tadi bang, sorry kelewatan mana tadi ya, aku lupa tadi kan, sorry nih, ini jadi pas masuknya ruh itu begini nih, ada OS juga yang masuk tuh, makanya ada ayat lanjutan lagi di saat Adam itu ditanya kan, dia bisa menjelaskan benda-benda langit tuh, jadi dia nggak sekadar hidup tuh, ada pengaturan sistem kecerdasannya. Kalau nggak ada OS-nya ya sama kayak HP ini juga, kalau nggak ada OS-nya nggak bisa ada arusnya, tapi kalau nggak ada OS-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, makanya ruh tadi itu ada fuad, ada Iya, wajah Allah basorihin. pendengaran. Ya Jadi sama juga penglihatan kayak dan janin pendengaran. bayi gitu kan. Betul. Janin bayi kalau misalnya dia cuman dikasihkan sistem powernya aja ya, tanpa ada sistem pengaturan nggak bisa gerak dia, kan seperti itu. OS-nya udah masuk sekalian gitu loh, lengkap lah, bahasa kita tuh paket lengkap lah, bahasanya gitu aja udah. Ya, makanya ruh yang tadi itu sistemnya udah Allah lengkapkan terlebih dahulu sebelum Allah masukkan ke jasad. Iya, berarti duluan ruh kan, baru itu jasad. Ya. Kan itu tadi ada dialog tadi itu dalam ruh. Nah, pernah dengar nggak istilahnya iliyin dan si'jin? Kumpulan ruh orang kafir dan muslim. Nah, itu gimana tuh? Iya, jadi abang mau bawakan ruh dulu yang pertama. Iya, saya sepakat, Bang. Iya, oke. Sudah dapat poin berarti ya. Sudah dapat poin. Ya, silakan. Makanya kan roh Muhammad itu kan istimewa di antara ruh-ruh yang lain. Tetapi tentang penciptaan semuanya sama gitu. Cuman ruh Ahmad ini istimewa di sisi Allah gitu, Bang Gani. Iya, udah tadi, udah dinarasikan tadi. Betul. Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad, diistimewakan, kemudian menjadi kekasih Allah, kan gitu kan? Iya. Ya gitu. Nah, pertanyaannya kan jadinya kemana-mana nih. Jadinya kemana-mana memang. Aduh. Baru tadi kayak misalkan al-kalam. Kita harus berpikir, Bang Gani. Itu bahasa diistimewakan, kemudian menjadi kekasih Allah, itu ada dalilnya, Ji. Ada dalilnya. Allah menciptakan ruh Nabi, ruh Ahmad diistimewakan menjadi kekasih Allah. Ada dalilnya nggak itu supaya kita dapat poin? Coba definisikan dulu arti Ahmad apa? Apa arti Ahmad? Saya nggak tahu, saya nggak paham ya. Apa itu Ahmad? Terpuji. Oke. Muhammad yang Kemudian Muhammad atau Ahmad? Iya, Muhammad itu yang terpuji. Ahmad? Ya kalau Ahmad terpuji. Sama. Muhammad terpuji, Ahmad terpuji. Maksudnya kenapa jadi kemana-mana? Jadi bingung saya. Ya Ahmad itu yang Muhammad itu, Bang. Yang makna artinya itu yang terpuji. Iya, tadi kau bilang beda. Ahmad itu yang lahir di Mekah, punya ibu apa semua. Kemudian Ahmad ini dia. Gak ada. Kenapa sama artinya? Muhammad terpuji, Ahmad terpuji. Berarti sama dong. Aduh. Bang Gani coba fokus, Bang Gani, jangan emosi dulu. Makanya saya bilang Bukan emosi, saya ingin kita dapat poin, Aji. Ini Muhammad sudah itu jam yang 7 loh di Palu sini, di kampung Muhammad saya. itu- Ini saya sedikit lagi sudah mau mandi ini. Saya nggak jadi tidur ini, mau minum vitamin saja. Muhammad Biar saya itu sehat. yang terpuji. Muhammad itu yang terpuji, oke. Ahmad Terpuji. berarti sama ya. Muhammad terpuji, Ahmad terpuji. Ya. Oke.
Ahmad terpuji, Muhammad terpuji. Oke, oke. Gimana Bang problem. Speed? Ada tambahan nggak Bang Speed? Itu tadi yang Muhammad itu udah jadi isim, udah jadi jasad itu, makanya pakai mim. Kayak Islam itu jadi Muslim itu kan udah berbentuk. Ya, Ahmad itu ya belum berbentuk. betul. Nanti kesononya lagi kan ada lagi Mahmud, ada lagi tuh Hamid, udah banyak lagi tuh. Siapa lagi itu? Mahmud. Kenapa banyak Itu sekali? nama-namanya Bang, nama-nama Muhammad Oh, itu. sama terpuji semua ya. Mahmud terpuji. Pokoknya intinya terpuji. Terpuji. Iya, intinya terpuji. Oke deh. Dipuja-puja. Kan saya berpikir misalkan seperti Asmaul Husna kan. Itu kan beda-beda. Ya kan? Maha penyayang, maha pengasih. Kan berbeda-beda tuh, tapi Allah juga. Ini Iya. kan sama semua, Ahmad terpuji, Muhammad terpuji, Anu terpuji, terpuji semua artinya. Iya. Begitu ya? Wah, jadi ini Bang Gani kuliah sama saya di nampaknya. Aduh, ya Allah. Bukan, kuliahnya belum selesai ini. Sebenarnya belum selesai. Saya sudah mau mandi ini. Sedikit lagi saya mau mandi. Bang Gani. Mungkin Bang Tapi Gani, poin ingat nggak Bang Gani? belum Saya kan dapat pernah poinnya. Saya kan pernah minta nomor Bang Gani toh. Ingat nggak DM? Coba baca DM saya ke Bang Gani. Ya. Nah, mau saya itu kita bisa diskusinya di WA. Kalau di WA kan enak. Kita bisa leluasa gitu. Iya sih, betul juga itu. Cuman saya Makanya kan ini di sini Bang. enggak, Bang saya Gani. begini Bang Haji. Saya ini kenalkan Bang dulu Haji. nih. Bang Gani izin ya, saya kenalkan dulu nih Bang Mr. Speed, saya punya WA. Bang Komeng. Ya. Satu grup sama Bang Speed, satu grup. Saya ketuanya. Bang Ing juga satu grup, saya ketuanya. Bang Alif satu grup, saya ketuanya. Bang Bren juga satu grup, saya ketuanya. Maksud saya pengen ngundang Bang Gani selaku profesor gitu. Ini Pak Prof ini Bang Al. Kamu tahu dari mana saya profesor? Ada-ada aja. Saya nggak profesor. Udahlah Bang Gani, Kamu tahu saya. dari mana itu? Informasi dari mana itu? Salah Bang itu. Gani, kalau kasyaf terbuka itu perlu nggak saya kasih tahu dari mana? Bang Gani anggap saya guru kan? Siap, siap guru. Ya. Kalau saya tahu Bang Gani profesor, jangan tanya lagi dari siapa Bang Gani. Itu pengenalan ilham Bang Gani. intinya dari kecerdasan Bang Gani itu sendiri lah dalam bernarasi. Enggak Bang, dia memang profesor. Aduh, jangan dibuka di sini lah. Nanti kita gabung di WhatsApp grup aja Bang Gani. Jadi poinnya udah dapet lah Bang Haji ya tentang ruh itu tadi yang artinya ruh duluan diciptakan lah gitu ya. Berat aku Bang Adi, berat kali aku ngomong sini itu Bang Gani, bukan apa-apa berat Bang Gani. Karena yang mendengar audiens sini kan takutnya ya kan salah tanggap gitu. Nah itulah yang jadi perdebatan dari dulu saya sama Bang Haji itu. Iya, awalnya kan gitu saya sama Bang Komeng awalnya gitu. Dan alhamdulillah pun saya juga saya taslim dengan keilmuan Bang Speed juga gitu. Ya akhirnya kita belum sempat kita bedah ya Bang Komeng ya. Belum sempat, tapi ya itu maksudnya ya nanti kita ngumpul lagi lah di grup insyaallah. Bang Komeng masih nomor yang lama kan? Masih. Ya insyaallah nanti ini. Udah ini kah? Kemana ini? Saat ini saya masukkan dulu Bang Komeng ke grup yang baru, bukan grup yang ini. Siap. Siap. Jadi nama beliau ini Bang Bren, Bang Komarudin, singkatannya Komeng. Itu.
Alhamdulillah lah. Jadi memang Pak Prof Haji, ini Haji, luar biasa. Alafu Haji. Haji, guruku Alafu Haji. Siap. Saya ini kan relatif muda di apa namanya ini di komal-komal begini di TikTok ya. Baru berapa bulan. Kamu jangan panggil saya Prof, nggak enak saya. Saya nggak, nanti saya berhenti loh berkomal. Siap. Iya nggak, jangan panggil gelar-gelar itu. Siap. Saya juga bingung kamu dapat dari mana itu gelar itu. Kok kamu bisa sematkan ke saya itu? Jangan dibingungkan Bang Gani. Iya, Bang tapi Gani, kenapa kamu nebak-nebak? Saya dijulikin wali Bang Gani. Saya nggak mau. Oh, masya Allah ya Rab. Saya dipanggil guru aja Bang Ing sih nggak mau. Nggak mau saya. Makanya Bang Gani ngomong guru saya ke saya itu sih nggak mau gitu. Kayak ya ilfil. bukan benci ke Bang Gani ya. Aduh, apa sih? Gitu loh Bang Gani. Ya Allah. Biarlah hanya Allah dan saya yang tahu lah Bang Gani. Kalau dalam ilmiah, dalam gini Bang, pengaruh gelombang alfa itu dia antar jiwa, antar OS ini kan dia saling mempengaruhi nih. Jadi gelombang alfanya Bang Haji ya kuat mempengaruhi jiwa-jiwa yang ada ini. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu keterkaitan dengan ini sih, gelombang alfanya itu yang dipancarkan. Cuman kita pecah Bang Komar ya, Bang Andi, Bang Fatih, qadarullah itu memang ya cuman Bang Komeng lah yang masih Bang Fatih kemana itu ya? WA-nya udah nggak pakai WA lagi. Yang pertama dia fokus sama ininya santrinya Bang. Jadi mungkin nggak, ya saya nggak mau suuzon ya sama beliau tuh mutuskan silaturahmi nggak, cuman mungkin beliau nggak ada waktu buat dakwah di sosial media gitu. Cuman yang untuk lain-lainnya kayak Ayah, Bunda Alfia masih ada di grup Bang. Bang Andi, Bang Rangga mental sama Bang Andi mental juga. Siapa lagi itu pada mental semua Bang Speed. Ya cuman kita dua tinggal ini Bang Speed sama saya yang awal bentuk grup itu ya. Tapi ini kalau dengar suara-suara Bang Alif ini kayak Bang User ini. Bukan. Ya, Bang User masih ada di grup Bang User. Iya betul. Bang User. Ini kami dulu Bang Brand bentuk grup itu kami musyawarah dulu. Dan dari Bang Fatih sama teman-teman sepakat Ana jadi ketuanya gitu. Ini misi membentuk grup ya. Dulunya gitu untuk dakwah murtad ini gitu ya Bang Speed ya. Apa sih? Ya enggak juga sih, cuma menyamakan perspektif aja sih Bang Bran. Iya betul. Iya Bang. Keilmuannya Bang Speed ini Bang Brand mantap Bang In. Guru dia nih. Cuman dia ini ilmunya nggak kepake. Dia malah ke bengkel itu. Saya mah terbalik sama beliau. Saya dari musisi ke sini nih. Kalau dia dari santri ke bengkel gitu. Kebalikannya gitu. Enggak ada lah kita guru. Cuma pernah belajar. Berat loh Bang Alif, Bang Speed. Ya tadi Bang Gani ngejar terus ya Allah. Aduh. Ini saya kalau bisa dibilang ya Bang Gani nih, wallah ini tadi udah blank. Masa gini loh, blanknya itu dalam arti kata Allah tak izinkan saya gitu.
Jangan saya paksakan gitu. Ya, itu tuh harus Bang Haji, belum siap peluru lah bahasanya tuh, counter itu harus Bukan Berat karena nggak lagi. siap peluru Bang Bren, berat nyampaikan Bang Alif tadi paham gitu. Bang Gani ngejar terus, ini kan komal umum kan gitu. Aduh, gimana gitu. Saya dengan Bang Sepit kemarin itu kami lanjut di WA dulu pertama kali pertemuan tuh. Ya kami lanjutkan di TikTok ya kan Bang Sepit ya. Kami bahas di WhatsApp karena kan ya ini kan komal umum ya. Dan kajiannya ya kata pengantar Bang Bren. Itu ada adab namanya Bang Speed ya, adab ya. Adab keilmuan tadi kan. Ada yang dimana tempatkan keilmuan tadi kan. Bukan kita masuk. Bang Haji ini udahan dulu kali ya? Apa gimana? Oh, gimana Bang Speed? Aku masuk malam, pulang jam 8. Oh gitu. Udah nanti itu aja ya. Saya mute aja ya. Iya, Bang Speed. Tapi tadi udah saya masukkan ke grup tadi. Ada masuk nggak W saya? Masuk. Alhamdulillah. Makasih lah Bang Komar ya. Siap. Bang Haji, Guru. Bang Gani, DM WA Bang Gani ya. Mohon maaf Siap. batin kalau ada salah kata. Bukan Iya. sebenarnya nggak mau saya sampaikan di sini tapi Bang Gani tadi Jangan Bang, ini umum Bang, nggak enak. Banyak teman-teman, banyak Iya, gitu. nggak enak. Ya semuanya ya. Nanti ada juga yang mau saya maaf apa, ini. Bang Gani, insya Allah kalau Bang Gani mau nanti ada yang mau saya bukan ijazah kan sih, cuman adalah nanti mau saya kasih kalau memang, tapi bukan karena saya ya Bang Gani ya, bukan karena saya, tapi Siap, karena Allah, insya Allah. Siap. DM Bang Mohon Gani. maaf ya semuanya ya. Saya ini terus terang sangat terbatas ilmu saya di persoalan agama. Karena saya ini kan bukan orang pondok ya, cuman mau belajar lah begitu. Makanya saya kan relatif baru di Komal-Komal ini. Jadi kalau pemahaman saya itu kurang bagus, mohon dimaafin ya kalau agak keras atau selalu mengejar gitu loh. Iya, insya Allah. Semuanya ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Bang Gani jangan lupa DM WA Bang Gani. Ya gimana Bang Alip, Bang Bren, Bang Ying. Aduh, ini ada tamu kita nih, siapa nih? Sampai nggak disapa, astagfirullah. Bang Fargentina nih, aduh. Ya Allah ya Karim. Sampai nggak tersapa lagi ya Bang Ying. Assalamualaikum Bang Ryan. Ada Bang Persatuan ini. Kan backgroundnya kan dia akademisi kan Bang ya. Bagus. Jadi kan gini ya. Assalamualaikum Bang Persatuan. Bagus Bang Gani tadi Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau beliau tadi mode-mode Sokrates sih jawabannya dapat sih tadi. Cuma gini ya, kan kebanyakan ya mayoritas ya kayak kalau untuk saudara anak akademisi itu dia memang berfilsafat juga, cuma